Nah, pemirsa, informasi berikutnya ini dari industri film tanah air. Jadi, saya mau tanya, siapa nih di sini yang udah nonton film agak lain, Menyala Pantiku? Nah, karena film ini nih resmi jadi film Indonesia terlaris sepanjang masa, pemirsa, dengan capaian penonton 10,5 juta lebih, yang pastinya bikin orang yang nonton ini tertawa terbahak-bahak kayaknya. Kita simak informasinya. Udah fix. Alhamdulillah. Halo pemirsa Showbiz, saya Muhad Kli Aco, saya sutradara dan penulis skenario film Agak Lain Menyala Pantiku. Sangat-sangat melampaui prediksi sih, karena dari film Agak Lain yang pertama pun sebetulnya kita nggak pernah menduga itu bisa sampai 9,1 juta gitu. Makanya kan bercandaannya Jegel di podcast tuh cuman bilang 1 juta aku garansi, kata dia. Karena 1 juta tuh udah kayak mimpi yang wah buat kita gitu. Since mereka juga bukan aktor papan atas dan semuanya juga backgroundnya sama-sama dari stand up komedian, bukan orang yang udah biasa malang melintang di dunia film gitu. Tapi ya mimpi 1 juta itu adalah jadi bisa dibilang mimpi tertingginya saat itulah, jadi cita-cita banget gitu. Makanya ketika sampai 9 juta di film pertama, lalu lanjut lagi sekarang malah makin naik lagi di 10,5 juta per hari ini, ya itu udah jauh di luar, nggak pernah ada di mimpi terliar kita sih. 10,5 juta itu. Kalau kita lihat secara pola statistiknya ya, harusnya sih masih aman. Karena per hari ini aja masih sekitar 40-50 ribu per hari. Artinya kan selisihnya tuh udah tinggal 450 ribuan kalau nggak salah ke Endgame tuh. Endgame yang 10,9 gitu. Jadi untuk ke 11 juta tuh kita hanya butuh sekitar 400 ribuan sekian. Jadi kalau 50 ribuan sehari ya kurang lebih 10 hari bisa tercapai gitu. Kalaupun nggak 10 hari ya biasa kan film nggak langsung dari 50 ribu penonton terus nol gitu kan, nggak mungkin. Pasti bertahap tuh 50 ribu, 40 ribu, 30 ribu, 20 ribu terus sampai yang 5 ribu sehari gitu. Jadi ada gitu-gitunya. Jadi harusnya sih insya Allah secara proyeksi angka masih sangat memungkinkan. Kalau menurut saya sih kayaknya memang selain adanya trust yang besar dari penonton yang udah nonton yang pertama ya, rasa-rasanya kita berhasil cukup memenuhi ekspektasi orang. Karena biasanya itu kan yang namanya film sequel itu umumnya sulit untuk menyamai yang pertama, karena orang tuh selalu jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Sama film juga begitu gitu. Nah untungnya konsep kita tuh bukan sequel. Jadi setiap film ceritanya baru. Makanya orang sulit untuk membandingkan apple to apple sama yang pertama gitu. Nah itu juga salah satu strategi kita gitu. Terinspirasi dari legenda komedi Indonesia, Warkop DKI kan selalu begitu. Dia rilis maju kena mundur kena, tiba-tiba dia keluarin lagi dongkrak antik, itu tuh gak ada kaitannya gitu. Nah sama spiritnya seperti itu. Makanya kita kemarin yang kedua tuh sebetulnya itu adalah persimpangan pertaruhan kita tuh. Apakah orang mau mengikuti kelanjutannya? Karena kedua ini adalah pembuktian selayak apa sih sampai kita bikin yang kedua gitu. Nah untungnya kita bisa syukur-syukur melampaui gitu dari yang pertama, sehingga rasa trust itu harusnya bisa makin kuat gitu. Yang akhirnya itu bisa jadi modal kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan sih orang udah nungguin lagi apa yang selanjutnya, cerita baru yang mau kita bikin gitu. Yang jadi penjaga di panti itu kan di filmnya kan mereka gitu. Nah cuman memang kita lagi coba konsolidasi dulu panti jompo mana yang memungkinkan untuk kita datangi gitu. Apakah tempat syuting kita kemarin atau mungkin di tempat yang lain gitu. Karena ini terkait juga ke masalah situasi di panti jompo kan nggak sederhana ya. Kita harus lihat dulu apakah di sana memungkinkan, apakah lagi ada yang sakit atau apa. Jadi kita cari yang paling siap lah untuk kita masuk ke sana. Jangan sampai nanti nazarnya yang niatnya baik malah bikin bumerang gitu. Tapi itu sudah dibicarakan terus sih sampai hari ini gitu. Tinggal tanggalnya aja nanti yang kita rilis. Ya, jadi waktu nulis skrip Agak Lain Menyala Pantiku itu memang lagi berbarengan aku tuh main film Tinggal Meninggal. Itu filmnya Imaginary juga gitu. Dan itu di bulan puasa tuh.
Nah, yang namanya skenario itu kan nggak langsung ditulis skenario, jadi bertahap tuh dari mulai premis, masuk ke sinopsis, dari sinopsis juga saya bikin tuh yang namanya kerangka plot point. Jadi kayak saya tuh udah harus nentuin scene 1 ngapain, scene 2 ngapain, tapi belum ada dialognya. Nah, itu namanya plot point atau scene plot gitu. Nah, scene plotnya udah jadi, urutan mau ngapainnya udah jadi. Nah, habis itu saya nulis tuh, nyicil sehari 5 halaman, masukin dialog apa segala macam. Nah, di tengah-tengah penulisan itu di tanggal berapa gitu, di Maret belasan kalau nggak salah. Biasalah namanya penulis kadang-kadang kan suka kayaknya adegan ini lucu juga kalau dibikin begini nih, cuman daripada langsung diganti takut yang lama hilang, kita kayak copy paste ditaruh di satu file yang baru gitu, jaga-jaga nanti tuh kayak jadi banknya lah gitu, kalau misalnya nanti butuh opsi tinggal dikeluarin gitu. Nah, cuman sayangnya nggak tahu kenapa, mungkin lagi kurang fokus atau kecapean apa gimana, harusnya itu kan di save as nama baru, file baru. Nah, yang saya lakukan itu bodohnya itu adalah nge-replace file yang lama. Mungkin siwer juga matanya, udah terlalu banyak file gitu kan, jadi dipilih nih, klik yang ini kali ini. Pas di save as, replace, yes man, yes aja gitu. Pas udah mau ngerjain yang ngelanjutin yang skenario aslinya, pas dibuka loh kok isinya malah opsi adegan yang cuma dikit itu. Ya udah, akhirnya bermodalkan ingatan karena saya juga yang nulis, pasti masih hafal dialog-dialognya. Terus ada bantuan dari scene plot tadi, jadi udah tahu scene 1 ngapain, scene 2 ngapain, ya udah dirunut aja pelan-pelan tuh. Ya pasti nggak akan 100% sama dengan apa yang udah saya bikin waktu itu, cuman udah ada di kepala karena ya memang saya juga yang nulis dari awal gitu. Jadi ya udahlah, pelan-pelan aja dikejar gitu. Mana anak masuk ke rumah sakit waktu itu, jadi lanjut tulis di rumah sakit. Cuman ya alhamdulillah sih kekejar pas malam takbiran. Ya itulah, komedi itu kan selalu lahir dari pematahan asumsi. Asumsi orang kan nggak mungkin lah sampai situ. Ya kita lakukan gitu. Karena itu memang sudah direncanakan sejak dari sinopsis, malah udah dilakukan. Karena menurut saya yang jadi lucu situasinya karena mereka terpaksa melakukan itu, dan orang yang melihat itu kan tidak melihat mereka sebagai laki-laki. Orang tuh melihat mereka itu sebagai kakek nenek gitu. Jadi itu adalah situasi yang POV yang berbeda tuh. POV-nya penonton tahu, tapi kan orang-orang yang ada di panti saat itu kan nggak tahu gitu. Nah, itulah yang menjadi kontradiksi, tapi menimbulkan ledakan tawa yang besar karena orang nggak expect akan sampai situ. Tapi kalau menurut saya itu make sense karena konteksnya kan menyamar. Orang yang menyamar itu biasanya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan penyamarannya. Di film-film Hollywood pun, agen-agen yang melakukan penyamaran kalau sampai hampir ketahuan dan disuruh membuktikan dengan cara membunuh rekannya misalnya, dia akan lakukan gitu daripada misinya terbongkar ya. Itu juga yang dilakukan di sini, bedanya kita kan komedi gitu. Nggak mungkin sampai bunuh-bunuhan. Yang kita lakukan adalah ya hal yang liodra momen itu. Karena kalau menurutku semuanya tuh tidak ada yang istilahnya pinggir jurang atau apapun itu selama konteksnya jelas gitu. Karena kan sebuah jokes atau komedi yang bagus itu menurut saya itu yang punya konteks yang kuat gitu, punya latar belakang setup yang kuat gitu. Jadi bukan secara niat itu tidak untuk mengolok-olok, dan secara eksekusi pun diperlihatkan bahwa niatnya itu tidak ke arah sana. Makanya kan konteks yang di scene masjid itu kan mereka memang dalam keadaan menyamar gitu, dan mereka juga memang orang yang non muslim yang tidak paham tentang lika-liku tentang baju-bajunya orang Islam gitu. Apa bedanya baju muslim sama baju pengajian, mereka nggak tahu gitu. Nah, itu kan setup yang kuat bahwa memang di luar sana banyak yang nggak tahu gitu. Yang mereka tahu pengajian itu ya seperti yang ada di YouTube, orang pakai baju putih, orang pakai baju yang seperti yang di Jawa-Jawa itu pakai busana yang khas gitu. Ya itulah di kacamata mereka yang namanya pengajian gitu. Sehingga ketika dia menampilkan penampilan seperti itu, ya itu dilatar belakangi oleh ketidaktahuan yang memang itulah refleksi dari masyarakat Indonesia yang heterogen gitu, nggak sama gitu. Nah, justru situasi itu yang kita tertawakan gitu karena konteksnya sudah jelas, dia menyamar dan menutupi sesuatu gitu. Bagus sih, aku ngelihatnya kayak ini peluang terutama untuk genre komedi ya, karena
Indonesia itu memang kekurangan penulis, kekurangan sutradara gitu. Jadi semakin banyak orangnya, menurut saya itu malah jadi membuat industrinya lebih hidup, karena kita jadi nggak nonton film yang itu-itu aja, nggak nonton dari kreator yang itu-itu terus. Jadi ada nama-nama baru yang selalu mewarnai variasi film-film yang ada di bioskop gitu. Jadi orang juga ke bioskop tuh bergairah gitu, kayak oh film Indonesia ternyata sekarang udah seru-seru ya, genrenya macem-macem, ada yang komedi investigasi lah, ada yang komedinya komedi getir, komedi apa gitu. Jadi nggak cuman komedi-komedi yang mungkin saat dulu tuh ya slapstick atau apa, sekarang udah lebih bervariasi gitu. Jadinya ya malah industrinya jadi lebih hidup gitu. Seru sih, dan happy juga ngelihat teman-teman yang akhirnya ikutan terjun ke film gitu. Bayangan sih ada, karena kan yang namanya ide tuh biasanya kita catat-catat dulu aja gitu. Karena nanti kita akan ada masanya kita kumpul lagi bertujuh, terus kita biasanya saling melemparkan premis cerita dari yang udah kita pikirin. Nanti dari situ kita ramu mana yang paling menarik, atau mungkin kita combine idenya siapa dengan idenya siapa, sampai kita ketemu premis baru yang oke, kayaknya ini cocok buat yang ketiga gitu. Jadi memang dari awal nih, dari sekarang udah mulai ngayal-ngayal sih. Oh lucu nih kalau tiba-tiba jadi apa, besok jadi apa, ngapain, permasalahannya apa. Udah mulai dikulik-kulik dikit-dikit lah gitu. Tapi belum diobrolin secara serius gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.